Bulan Dzulqa'dah itu dalam penanggalan Islam sebagai masyarakat muslim sudah seharusnya kita mengetahui bahwa bulan Dzulqa'dah dalam penanggalan Islam itu adalah salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam penanggalan Islam itu ada diawali dengan bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. 3 bulan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sementara bulan yang keempat yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Di antara nilai kemuliaan dari 4 bulan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan nilai amal ibadah serta nilai amal soleh kita. Jika sebuah amal soleh yang kita lakukan dan kita amalkan di luar bulan yang mulia itu, maka sebuah kebajikan itu akan Allah ganjar dengan 10 pahala. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Namun tidak demikian halnya dengan amal soleh, amal ibadah yang kita laksanakan di dalam 4 bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan nilai pahalanya sehingga mencapai 70 kali kelipatan, ila 70 dhi'fin. Jadi apapun dari perbuatan amal soleh dan amal ibadah, seperti subuh kita hari ini, itu akan mengalami pelipat gandaan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga mencapai 70 kali lipat. Dikatakan oleh para ulama, Allah akan tingkatkan lagi hingga mencapai 700 kali kelipatan. Dikatakan oleh para ulama lagi, dan Allah akan lipat gandakan lagi, Allah akan naikkan lagi, hingga hanya Allah jualah yang mengetahui seberapa besar pelipat gandaan dari nilai pahala yang akan Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memanfaatkan bulan-bulan yang mulia ini dengan kita beramal kebaikan, beramal soleh. Hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala memang sengaja hadirkan 4 bulan yang mulia ini sebagai sarana penopang dan sarana penunjang untuk kita umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu tatkala umat ini didaulat oleh Allah sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang terdepan, sebagai umat yang telah dijanjikan oleh Allah jatah kaplingan surgawinya, sehingga 2/3 dari penduduk surga Allah itu akan diisi oleh kita umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagaimana yang ditandaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini dan orang-orang yang kita cintai tergolong dan terbilang 2/3 dari umat Sayyidina Muhammad SAW yang akan mengisi kaplingan-kaplingan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hal itu sebagaimana yang ditandaskan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian, menurut tafsiran Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kuntum di sini adalah ummatu Sayyidina Muhammadin bi asriha, umat Muhammad secara keseluruhan. Artinya umat Muhammad dari generasi yang paling awal hingga generasi yang paling akhir, itu masuk dalam firman Allah ini.
Kalian umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Jadi penyematan gelar sebagai umat yang terbaik itu datangnya bukan dari pemerintah, bukan dari manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terdepan. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah umat dengan alokasi kaplingan surga Allah yang terbanyak. Namun pada kenyataannya dan dalam realita kehidupan ini, kita dibandingkan dengan umat-umat yang pernah Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dunia ini, ternyata kita sebagai umat memiliki banyak kekurangan. Apa di antara kekurangan itu? Kekurangan itu di antaranya adalah jatah umur yang Allah berikan kepada kita sebagai umat. Dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, adalah kita umat Muhammad dengan jatah usia umur yang paling singkat, yang paling minimal. Kalau umat-umat yang terdahulu itu mereka diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ratusan tahun. Bahkan ada yang mencapai usia ribuan tahun. Namun tidak demikian halnya dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatah usia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat-sangat terbatas. Sebagaimana sabda Rasul, hasadu ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku itu antara 60 hingga 70 tahunan saja. Sementara kalau kita membuka lembar sejarah kehidupan umat masa lampau, Sayyidina Nuh alaihissalam sebagai Rasul Allah yang pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, beliau berdakwah menasihati umat itu selama kurun waktu 800 tahun. 800 tahun Rasul pertama itu berdakwah. Usianya berapa? 850 tahun. Ada yang mengatakan 950 tahun. Sayyidina Ibrahim alaihissalam, tatkala Allah perintahkan untuk berkhitan, itu usia beliau baru berusia 80 tahun. Kalau hari ini 80 tahun dari komunitas kita sudah kakek-kakek. Iya. Nah itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala dikhitan, beliau adalah orang yang pertama berkhitan itu usianya saat menginjak usia 80 tahun. Jadi 80 tahun itu usia kanak-kanak. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Ittikar wal i'tibar bima yamurru bihil insan wa yanqadhi lahu min al-a'mar, beliau merilis sebuah cerita. Ada sebuah keluarga yang hari itu dirundung kesedihan. Ya, didapati di situ ibu yang sedang menangis meratapi kematian anaknya. Begitu pula sang ayah, begitu pula sang kakak, menyesali karena kematian keluarga itu, salah satu daripada anggota keluarga itu dianggap terlalu cepat, terlalu muda. Maka sang ibu menangis, sang ayah menangis, sang kakak menangis. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tahukah kalian berapa usia pemuda itu yang disesali, dianggap terlalu cepat kepergiannya? Ia baru berusia 360 tahun. Kalau hari ini ada warga Samarinda yang usia 360 tahun dimuseumkan itu ya. Termasuk barang antik. Jadi kita ini adalah umat yang usianya paling singkat. Sementara target kita adalah umat yang terbaik. Nah, umat itu menjadi umat yang terbaik atau tidak itu tergantung dari dua hal. Kalau menurut kacamata Al-Quran, apa itu?
iman dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sajalah mereka adalah manusia-manusia terbaik. Jadi manusia terbaik itu menurut Al-Quran, siapa mereka? Adalah manusia yang telah meraih dua predikat. Yang pertama meraih keimanan, yang kedua meraih amal soleh. Jika seorang manusia itu telah menggapai dua hal ini, maka dia adalah orang yang terbaik. Ya, nggak perlu dia S berapa, mau S1, mau S2, mau S3, ya, bahkan SS campur sekalipun, ya, itu nggak menjadi tolak ukur, nggak menjadi ukuran. Tapi yang menjadi ukuran bagi Allah apa tuh? Dua hal, beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah yang lainnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, Allah bersumpah demi masa. Innal insana, sesungguhnya umat manusia, siapapun dia, mau yang presiden, mau yang gubernur, mau yang bupati, mau yang wali kota, mau yang meraih strata pendidikan yang tertinggi, lafi khusrin, sungguhnya manusia itu dalam kerugian yang amat sangat nyata. Siapa manusia yang tidak merugi? Siapa manusia yang beruntung? Manusia yang menggapai dua hal, illal ladzina amanu wa amilus solihat, yang beriman dan beramal soleh. Sekali lagi, yang beriman dan beramal soleh, dua kriteria inilah yang menjadikan manusia itu istimewa. Sementara kalau kita hanya berusia 60 tahun, pastinya tabungan amal soleh kita itu tidak seperti mereka yang berusia 600 tahun, tidak seperti manusia yang berusia 800 tahun. Sementara kita sudah ditargetkan oleh Allah sebagai manusia terbaik, generasi umat yang terbaik, kuntum khaira ummah. Maka untuk demi tercapainya umat ini akan apa yang telah Allah targetkan pada diri mereka, Allah kompensasi. Allah kemudian hadirkan sarana demi sarana, fasilitas demi fasilitas. Jadi kita ini umat yang dimanjakan oleh Allah dengan dihadirkan berbagai macam fasilitas. Salah satu fasilitas itu apa? Keberadaan 4 bulan yang mulia, yang telah disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi setahun dalam 12 bulan itu yang menentukan bukan manusia, bukan hasil temuan manusia, tapi yang menentukan adalah Allah. Kapan Allah tentukan hal itu? Yauma khalaqas samawati wal ard, tatkala Allah ciptakan petala langit dan bumi, tatkala Allah ciptakan ufuk barat dan timur, dan tatkala Allah ciptakan tata surya, maka saat itu Allah tentukan dalam setahun itu ada 12 bulan. Lalu Allah jelaskan pula, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada di antaranya 4 bulan yang mulia. Nah, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, Allah jelaskan yang dimaksud dengan 4 bulan yang mulia itu, yaitu bulan Dzulqa'dah, di mana hari ini kita telah memasukinya, bulan yang berikutnya bulan Dzulhijjah, di mana di sana ada Idul Adha dan ada ibadah haji, dan bulan Muharram yang mengawali penanggalan Islam. Jadi awal tahun dalam Islam itu diawali dengan bulan Muharram. Yang keempat bulan Rajab, yang 3 ini datang berturut-turut. Yang keempat menyendiri dia, bulan Rajab. Tadi saya sudah katakan di antara nilai kemuliaannya adalah
Allah lipat gandakan dari nilai pahala dari 10 menjadi 70, menjadi 700, menjadi hingga tak terhingga dan tak terbilang. Maka inilah kesempatan kita umat Sayyidina Muhammad SAW untuk memanfaatkan saat Allah panjangkan umur kita, saat Allah sehatkan tubuh kita hingga kita bertemu dengan bulan yang mulia ini. Artinya secara tidak langsung Allah katakan, wahai umat Muhammad, telah aku hadirkan bulan Dzulqa'dah, hendaknya engkau manfaatkan bulan itu untuk engkau mendulang nilai pahala dari diriku, untuk engkau manfaatkan dengan amal soleh hingga engkau layak dan pantas untuk mendapatkan surgaku. Kira-kira itulah pesan yang tersirat saat kita bertemu dengan bulan Dzulqa'dah. Maka di antara amal soleh yang ditekankan adalah puasa sunnah. Kalau kita sebulan yang lalu telah melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Maka setelah puasa yang wajib itu ada puasa-puasa, ada ibadah-ibadah yang ditekankan, yang dianjurkan untuk kita amalkan, untuk mendongkrak harkat dan derajat kita agar mulia di mata Allah dan mulia di sisi Allah. Apa itu? Beramal sunnah. Salah satunya adalah ibadah puasa sunnah, yaitu memanfaatkan kebesaran dan kemuliaan bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram. Salah satunya adalah dengan kita berpuasa sunnah. Puasa sunnah itu menurut informasi hadis adalah puasa Kamis, Jumat dan Sabtu. Kamis, Jumat dan Sabtu. Puasa sunnah di bulan haram, termasuk bulan Dzulqa'dah ini. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh kalau kita berpuasa sunnah seperti itu, Kamis, Jumat dan Sabtu? Sabda Rasul SAW, sebagaimana hadis ini dirilis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Rasulullah SAW bersabda, man shoma thalathata ayyamin min syahrin haramin al-khamisa wal jumu'ata was sabta kataballahu lahu ibadata sab'i mi'ati amin wa fi riwayatin tis'i mi'ati amin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, siapapun orangnya yang berpuasa 3 hari daripada bulan haram, puasa itu terdiri daripada hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Sekali lagi, puasanya Kamis, Jumat dan Sabtu berturut-turut. Kamis, hari ini Kamis misal kita berpuasa, besok Jumat kita berpuasa, berikutnya Sabtu kita berpuasa. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh? Sabda Rasul, kataballahu lahu, Allah pasti akan tetapkan untuknya ibadata, nilai ibadah, pahala ibadah setara dengan ibadah kepada Allah selama kurun waktu 700 tahun. Dalam satu riwayat yang lain 900 tahun. Artinya kita ini bolehlah secara fisik 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan selesai. Kata Rasul, dan sedikit sekali yang melampaui usia itu. Hari ini yang 80 tahun itu dianggap sudah tua. Berapa usianya? 80 tahun. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, umur kita dalam keadaan sehat afiat, dalam amal soleh. Amin. Dan husnul khatimah kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, akan tetapi
kita punya kesempatan untuk memaksimalkan nilai umur kita, mengoptimalkan jatah usia yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada ini. Maka secara fisik kita 60 tahun memang dan selesai. Tapi deposito amal kebaikan kita seperti orang yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Bayangkan saja kalau kita memanfaatkan bulan Dzulqa'dah ini saja dengan kita berpuasa setiap Senin, Kamis, Jumat dan Sabtu. Di dalam bulan Dzulqa'dah ini ada 3 Kamis, ada 3 Jumat, ada 3 Sabtu, atau 4 Kamis, 4 Jumat dan 4 Sabtu. Berapa nilainya itu? Lalu tatkala bulan Dzulhijjah, demikian pula kita manfaatkan Kamis, Jumat dan Sabtu. Berapa nilai pahalanya? Lalu pada bulan Muharram kita manfaatkan, berapa nilai pahalanya? Lalu tatkala datang bulan Rajab, demikian pula kita manfaatkan dengan kita berpuasa, berapa pahalanya? Maka secara fisik kita 60 tahun dan selesai. Tetapi deposito amal kebaikan kita melampaui mereka yang berusia ribuan tahun dari umat-umat masa lampau. Kenapa? Karena Allah telah mendaulat umat ini sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Jadi himbauan saya pada diri pribadi saya dan pada yang hadir semua, mari kita manfaatkan kesempatan ini yang dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan amal ibadah sunnah sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagi mereka yang secara fisik tidak memungkinkan untuk berpuasa, masih ada amal ibadah yang lain, semisal membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an di bulan Dzulqa'dah berbeda nuansanya dengan membaca Al-Qur'an di bulan-bulan yang lain. Di bulan Dzulqa'dah ini satu huruf Allah akan ganjar bukan 10 pahala tapi 700 pahala. Alif, satu huruf itu akan Allah ganjar 700 pahala. Lam, Allah akan ganjar dengan 700 pahala. Mim akan Allah ganjar dengan 700 pahala. Bagaimana dengan satu surah penuh? Luar biasa. Maka kita manfaatkanlah sebaik-baiknya setelah kita mendapatkan informasi ini. Siap ibu-ibu semua ya? Siap untuk memanfaatkan ya, supaya kita ini dapat menggapai dan mencapai status khairul bariyah ya, khairul bariyah, umat yang terbaik, manusia yang terbaik. Amin Allahumma amin. Nah, jadi amal soleh itu ragamnya macam-macam. Salah satunya puasa, yang lainnya adalah sedekah. Sedekah ini ibadah yang luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "An-nasu fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah." Manusia itu kelak tatkala Allah bangkitkan dan Allah hadirkan di padang mahsyar, itu akan berpayungkan dengan payung sedekahnya. Akan melindungi dirinya dari panasnya terik matahari itu dengan apa? Dengan payung. Payung yang paling ideal adalah payung sedekah. Maka kata Rasul SAW, terserah kalian ingin melebarkan payung kalian atau menyempitkannya, tergantung sedekah yang kalian lakukan. Dan dalam kacamata Islam, sedekah itu bukan terbatas pada pemberian materi. Sedekah itu tidak terbatas pada materi. Kata Rasul SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap nilai amal kebaikan, kema'rufan itu sedekah. Sehingga kita tersenyum kepada saudara kita untuk membahagiakan diri saudara kita, itu pun sedekah. Imatatul adha 'anit tariqi sedekah. Tatkala kita melihat ada paku, ada serpihan kaca, kita pungut dari jalanan supaya tidak membahayakan orang lain. Kepedulian kita terhadap keselamatan orang lain itu nilainya sedekah.
Ya, memberikan informasi yang positif kepada saudara kita. Ini jangan begini, ini seharusnya begini. Mengarahkannya, itu pun sedekah. Bahkan kata Rasul SAW dalam hadis yang panjang itu, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Tatkala seorang istri memfungsikan dirinya dengan baik untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri, tatkala seorang suami memenuhi kewajibannya sebagai suami, memenuhi kebutuhan libido istrinya, itu pun sedekah. Rasul SAW tatkala menyampaikan hal ini, sempat ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakulu lahu fiha ajrun? Wahai baginda Rasul, maaf kami bertanya, apakah benar seseorang daripada kita ini memenuhi hawa nafsunya, syahwatnya, dan untuk itu dia masih mendapatkan pahala? Kata Rasul SAW, melihat keheranan para sahabatnya itu, Rasul kemudian berkata, kaifa idza wada'aha fi haram alaysa alaihi wizrun? Bagaimana kalau syahwat itu disalurkan pada hal yang haram, bukankah akan menuai dosa? Maka demikian pula kalau ia disalurkan pada hal yang dihalalkan oleh Allah, maka ia akan menuai pahala. Sampai sejauh itu konsep tentang sedekah di dalam Islam. Maka semisal orang yang tidak punya materi yang cukup, nggak perlu berkecil hati bahwa dia tidak bisa bersedekah. Sedekah itu bentuknya amat sangat beragam, banyak. Kesetiaan seorang istri kepada suami, kesetiaan seorang ibu kepada anak-anaknya, mendidiknya dengan baik, merawatnya dengan baik. Seorang istri mengabdi dalam rumah tangganya, itu adalah ibadah dan sedekah. Demikian pula suami yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ia bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, maka setiap langkahnya adalah jihad fi sabilillah. Setiap tetesan keringat yang mengucur dari dirinya, dari tubuhnya, itu dihargai oleh Allah lebih mulia daripada tetesan darah syahid. Ini konsep dalam Islam. Jadi ragam sedekah itu amat sangat banyak, tidak terbatas kepada materi. Nah, di bulan Dzulqa'dah ini dan bulan Dzulhijjah serta bulan Muharram dan bulan Rajab, hendaknya kita manfaatkan 4 bulan ini dengan sebaik-baiknya agar kita punya kesempatan untuk meraih jati diri sebagai manusia yang terbaik, khairul bariyah, yaitu dengan iman dan amal soleh. Sekali lagi, tatkala Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan tubuh kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Dzulqa'dah, dan insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, beridul adha, kemudian bertemu dengan bulan Muharram dan bulan Rajab. Yakinlah pada diri kita bahwa Allah memang menghendaki untuk diri kita kebaikan, Allah menghendaki untuk diri kita kemuliaan, Allah menghendaki untuk diri kita kebahagiaan dunia akhirat. Untuk itu kita dipanjangkan umur kita, untuk itu kita disehatkan tubuh kita, untuk itu kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan-bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia cerdas yang memanfaatkan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Karena sudah datang waktu isyraq. Sudah datang waktu isyraq? Belum ya? Oh belum. Baik. Karena kita kalau sudah datang waktu isyraq, kita akan melaksanakan sholat isyraq. Ya. Masih ingat kan tentang pahala sholat isyraq itu ya? Masih ingat ibu-ibu ya? Kalau kita sholat subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah, termasuk taklim ini juga berzikir kepada Allah sampai waktu isyraq, lalu sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti apa itu ibu-ibu? Seperti orang yang umroh dan haji. Jadi kalau ibu-ibu nanti keluar dari masjid ini, dari mana ibu? Oh alhamdulillah baru umroh, ya. Dan ibu-ibu tidak apa itu, tidak dusta itu, ya. Baru meraih pahala umroh maksudnya.
Dari mana? Baru haji, kan haji masih sebulan lagi. Iya, saya duluan tuh, takdim. Ya, maksudnya dalam meraih nilai pahalanya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bertafakkur fiddin, menunggu sampai waktu isyraq. Dan duduknya kita ini pun di tempat ini saat ini untuk bertafakkur fiddin itu adalah tanda-tanda bahwa Allah memang menghendaki untuk diri kita kebaikan. Rasul bersabda, man yuridillahu bihi khairan, siapapun orangnya yang dikehendaki oleh Allah untuk dirinya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka ia akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendalami akan nilai-nilai agamanya. Tadi sebelum kita masuk ke masjid ini, kita nggak tahu tentang apa itu 4 bulan yang mulia. Setelah paparan ini, alhamdulillah kita kini mengetahuinya. Itu termasuk tafaqquh fiddin, ya, mendalami akan nilai-nilai agama. Tapi kita hanya jangan sekedar mendalami kemudian menghayati dan mengamalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat kiranya beramal saleh. Amin Allahumma amin. Jadi untuk meraih pahala haji dan umroh tidak perlu kita harus menabung uang repot-repot. Ya, kalau kita menabung hari ini mulai usia 50 tahun nggak ideal itu secara fisik. Ya, karena hajinya 30 tahun lagi, 80 tahun. Apa masih sempat kita berhaji atau tidak? Ya. Tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk meraih nilai pahala haji. Ya, melalui sholat subuh berjamaah, menunggu sampai waktu isyraq dan sholat isyraq, itu nilainya setara dengan ibadah haji, ibadah umroh. Jadi kalau ditanya, ibu sudah berapa kali umroh? Jawabannya adalah nggak terhitung. Kenapa nggak terhitung? Saking banyaknya. Sombong ibu. Memangnya berapa duitnya? Nggak perlu duit banyak untuk umroh itu. Cukup melangkah ke masjid, sholat subuh berjamaah. Bukan berarti yang punya duit kalau itu nggak usah umroh deh. Duitnya untuk hal-hal yang lain, untuk jalan-jalan yang lain, nggak begitu juga. Ya, kalau Allah berikan kita rezeki, maka ibadah-ibadah seperti umrah dan haji itu adalah ibadah yang ideal. Ya, kita salurkan ke sana adalah itu hal yang terbaik. Ini artinya bagi umat Muhammad SAW untuk meraih keridhaan Allah itu sangat mudah, karena memang Allah mudahkan untuk itu. Alhamdulillah, ya, meraih nilai pahala haji, meraih nilai pahala umroh, meraih nilai pahala yang ratusan tahun tadi itu melalui ibadah-ibadah yang sederhana, ya, dengan puasa 3 hari, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ingat ibu-ibu ya, puasanya hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, berturut-turut, Kamis, Jumat, dan Sabtu, 3 hari saja. Ya, seperti orang yang beribadah berapa tahun tuh? 900 tahun. Alhamdulillah. Ya, ibu punya tabungan pahala yang luar biasa. Ya, nanti menjadi konglomerat akhirat. Ya. Walaupun di dunia ini kita pas-pasan, tapi di akhirat kita menjadi konglomerat. Ya, karena kita umatnya Sayyidina Muhammad yang memanfaatkan fasilitas yang ada. Alhamdulillah. Tapi kita memohon kepada Allah untuk menjadi konglomerat dunia dan konglomerat akhirat. Ya. Tapi kalau konglomerat dunia ini ujiannya banyak ibu-ibu. Ya, butuh kesabaran. Dan kesabaran yang paling berat itu adalah kesabaran untuk menjaga nikmat Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Ya, kalau kita hari ini punya duit itu ratusan miliar, kita jalan-jalan traveling kemana-mana, mengatasnamakan hobi. Ya, nyerempet dosa, mengatasnamakan hobi. Nah,
Kita nggak sabar untuk itu, menahan diri. Nggak, uang ini kita sedekahkan saja untuk bangun masjid, untuk membantu yatim piatu, untuk membantu janda-janda. Enggak, kenapa? Ya karena pengaruh duit itu sendiri, ya, yang membuat kita lupa, membuat kita ingin bersenang-senang saja. Banyak nggak orang yang seperti itu? Ya banyak lah, ya. Mulai terutama kaum perempuan, ya, beli tas branded, ya, istilahnya itu tas yang bermerek, ya, ya. Sementara tetangganya mungkin kelaparan, dia nggak peduli. Itulah sifat dunia. Ada lagi yang beli tas lapisan emas sekian kilo, ya, itu kan menyiksa diri juga. Tasnya kecil tapi berat, ya, demi penampilan. Kenapa? Itulah pengaruh dunia. Dunia itu membuat orang menjadi loba, menjadi rakus, menjadi tamak, dan menjadi lupa, ingin membangga-banggakan diri dengan materi duniawinya. Nah, untuk itulah butuh kesabaran. Untuk meredam keinginan-keinginan itu butuh kesabaran, dan itu kesabaran yang paling berat, ya. Kesabaran untuk menjaga akan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita alhamdulillah dikayakan hati kita, dikayakan amal soleh kita, insya Allah, ya. Dengan apa itu? Dengan menggunakan, memanfaatkan fasilitas yang ada. Salah satunya adalah puasa di bulan-bulan haram. Yang salah satunya adalah bulan di mana saat ini kita hari ini sudah memasukinya, bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi nanti hari ini adalah hari apa tuh? Hari Minggu, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis kita memulai puasa sunnah. Kan bukan Syawal sudah selesai. Iya, ini puasa sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena bulan haram. Faham Ibu ya? Jadi kalau yang ada yang mengatakan, oh itu nggak ada, itu hadisnya palsu, abaikan saja. Ini orang-orang yang hobinya adalah ingin mencegah orang berbuat baik. Ya, ada orang-orang yang seperti ini, ada itu. Tidak menganjurkan kebaikan, justru meredam orang, menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Ya, hadisnya ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Disebutkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur, dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi bukan informasi liar, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi, tinggal kita saja keberduaan kita terhadap diri kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, amin ya rabbal alamin, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Dengan harapan seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, serta nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai ketakwaan kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai keislaman kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.